Anas bin Malik dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang di dalam kitab-kitab hadis yang sahih riwayat salat utaqah ini tidak ada. Ya, tapi kan ini babnya bab fadail al-a'mal, keutamaan beramal, sehingga orang-orang solehin mereka mengerjakan salat tersebut. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani sebenarnya menulis riwayat ini di dalam kitab Al-Ghunyah. Itu terinspirasi dari Imam Al-Ghazali. Jadi bisa dibayangkan pengaruh Imam Al-Ghazali itu berpengaruh sampai kepada ulama sekelas Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi kitab Al-Ghunyah yang beliau tulis, yang di situ meriwayatkan salat al-utaqah itu rangkuman dari kitab Ihya. Usia waktu itu beda 20 tahun. Jadi Syekh Abdul Qadir bin Musa Al-Jailani datang ke Baghdad, ada cabang sekolahnya Imam Ghazali. Imam Ghazali menjadi guru besar waktu itu. Beliau masuk ke sekolahnya Imam Ghazali, ada seleksi. Tes siapa yang lulus bisa masuk ke sekolahnya Imam Ghazali. Ternyata Syekh Abdul Qadir Jailani tidak lulus. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani tidak lulus di sekolahnya Imam Ghazali, apalagi kita. Tapi lihat, ternyata di balik keberkahan mujahadah beliau, setelah beliau gagal lulus tes di sekolahnya Imam Al-Ghazali yang nanti terkenal dengan nama Al-Madrasah An-Nizamiyah di masa Bani Seljuk, beliau talaki dari guru ke guru. Akhirnya ketemu salah satu guru bernama Syekh Hamad Ad-Dabbas. Ad-Dabbas ini profesi penjual sirup. Ini syekh la yaqra wa la yaktub, karena ummiyah, gak bisa baca, gak bisa tulis. Tapi beliau diberikan semacam kelebihan oleh Allah Ta'ala ketika membahas tentang masalah-masalah al-asrar wa al-qulub wal ahwal, masalah rahasia-rahasia ilmu, masalah hati, itu beliau sampaikan penjelasan yang luar biasa. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani beliau belajar kepada Syekh Hamad Ad-Dabbas. Memang banyak dulu ulama-ulama mereka berguru kepada wali-wali mastur yang menutup diri dengan profesi pekerjaan mereka. Kalau gurunya Syekh Abdul Qadir Jailani ini pedagang sirup, Ad-Dabbas. Gurunya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, pedagang madu. Menutup diri dengan profesi sebagai penjual madu. Kemudian gurunya Syekh Abdul Wahab Sya'rani itu pedagang keranjang yang terbuat dari pelepah kurma, namanya Syekh Ali Khawwas. Nah, Khawwas itu artinya pedagang keranjang. Gak bisa baca juga, tidak bisa tulis. Beda kalau Habib Abu Bakar bin Abdullah memang alim, ya. Jadi menyamar jadi pedagang madu. Tapi kalau Syekh Ali Khawwas memang benar-benar seorang pedagang keranjang yang terbuat dari pelepah kurma. Nah, Syekh Abdul Wahab Sya'rani ternyata ketika mengetahui bahwa beliau seorang wali min auliyaillah, akhirnya talaki dan berguru kepada Syekh Ali Khawwas. Khawwas itu khus, dari kata khus, pelepah kurma. Dulu di kitab Al-Qiraah Ar-Rasyidah itu kan dijelaskan mufradat pohon korma itu. Daunnya khus. Ya, kemudian pentilan waktu kurma baru muncul itu disebut tol'un. Muncul lagi agak besar sedikit, kholalun. Sudah mulai berbentuk bulat itu kurma, namanya balhun. Iya, naik lagi busrun, sudah mengkal. Naik rutop, sudah matang, kering, namanya tamrun. Nah, kita di Indonesia dapat tamr, kurma kering. Ya, walhasil talakilah beliau Syekh Abdul Sya'rani dengan Syekh Ali Khawwas sampai beliau buat kitab mengenai fatwa-fatwa dari Syekh Ali Khawwas berjudul Ad-Durar Al-Ghawwas fi Fatawi Syekh Ali Khawwas. Di situ menjelaskan semua bidang ilmu, khususnya dalam bidang tasawuf, ditulis. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani disebutkan ahli manajemen. Walaupun gagal di sekolahnya Imam Ghazali, beliau banyak membaca kitab Ihya dan tulislah kitab rangkumannya Al-Ghunyah.
Jadi Al-Ghunyah itu miniatur dari Ihya Ulumuddin. Akhirnya beliau buat lembaga-lembaga sekolah di beberapa wilayah di Irak, di Baghdad, mencetak murid-murid hebat. Di antara murid beliau yaitu Ibnu Qudam Al-Maqdisi yang lahir tahun 451, wafat 620 Hijriah. Menulis kitab Al-Mughni dan juga kitab Tawwabin. Kemudian sepupu beliau Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi yang lahir tahun 541 Hijriah, wafat 600 Hijriah, juga berguru kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Di kalangan ahli tasawuf ada Sayyid Ahmad Ar-Rifai, ya, yang lahir tahun 521, wafat 578, juga murid daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang nanti tarekatnya terkenal dengan tarekat Rifaiyah. Kemudian murid beliau yang sangat masyhur dari kalangan ahli tasawuf namanya Syekh Abu Madyan yang lahir tahun 509 Hijriah, wafat 594 Hijriah, yang nanti keilmuannya juga itu diberikan kepada Sayyidina Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi lewat murid-muridnya Syekh Abdurrahman dan Abdullah Al-Maghribi. Itu murid-murid dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi di sini ilmu beliau berkah. Berkah lewat mujahadah, lewat kesungguhan di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun beliau secara sejarah tidak lolos seleksi di sekolahnya Imam Ghazali, ternyata beliau bisa juga besar menjadi seperti Syekh Abdul Qadir Jilani karena keberkahan ilmu yang beliau dapat. Mudah-mudahan kita dapat barokah beliau, barokah para auliya wassalihin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.